Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan pengkhianatan permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khair Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur No. 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, tahu dari mana kau tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Sultan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vakum of war. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, saya akan membagikan tugas. Sairul Wikana dan Sairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bu. Ini batang leherku, seretlah pojok sana dan potong leherku malam ini juga. Kamu tak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi. Mengapa harus menunggu janji itu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di negeri ini. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa Anda sudah siap menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan bangsa ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah diganggu selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kami permisi dulu, Bung. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana
bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, bukan siapanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Penculikan Soekarno dan Mohatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, sekarang jelaskan mengapa kalian membawa kami di sini. Maka keluarga kami Bung ingin keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bung. Berkat yang awal sudah saya katakan, masalah kemerdekaan akan tetap dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa harus menunggu sidang hasil PPKI kalau kita bisa kekuatan dengan sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun ini masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana dengan perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat kita sudah bertahun-tahun tergelunggungan penjajahan tentang mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Benar saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari, Bu. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang terbukti mengizinkan kegiatan besar untuk dulu kita minta tahu kita merencanakan proklamasi. Saya tidak, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Sana Maeda. Baik, Bung. Baik, Bu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan oleh esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, saya akan pergi istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Dia menyaksikan Soekarno dan Mohatta dan Mr. Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumus yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga,
diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Lantas bagaimana? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah proklamasi ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung? Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Baiklah, bagaimana Hadirin? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Siap, Bung. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sangat melelahkan ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang memberikan jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Apa? Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sangsaka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi bendera Sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk menyiapkan pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur 056, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkannya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang asli kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Dalam permusyawaratan itu, saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.
dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanggal tegak maju, jalan. Haluan kanan, gerak. Berhenti, gerak.